Shalom ibu-ibu semua. Ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang pelacur. Padahal laki-laki ini dari keluarga baik-baik. Dia tebus perempuan ini dengan harga yang tidak sedikit. Dan setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan setelah mempunyai seorang anak laki-laki, si istri mulai merasa tidak betah. Dia berselingkuh dengan laki-laki lain sampai mempunyai seorang anak perempuan. Tidak lama setelah melahirkan seorang anak perempuan ini, istrinya kembali selingkuh lagi sampai punya anak lagi, seorang anak laki-laki. Jadi si istri punya 2 orang anak bukan dari suaminya. Dan setelah itu istrinya pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya untuk kembali melacur. Si suami karena begitu sayang, begitu cinta kepada istrinya, dia cari istrinya. Dan setelah ketemu di dunia pelacuran, dia kembali tebus istrinya dengan harga yang tidak sedikit juga. Kemudian istrinya dibawa pulang. Suaminya menerima kembali istrinya. Nah, ibu-ibu, kalau kita mendengar, membaca cerita ini atau menonton cerita ini, nah bagaimana tanggapan kita? Saya rasa semua ibu-ibu, bahkan mungkin bapak-bapak juga akan sependapat dengan saya. Kalau ternyata si istri ini perempuan yang gak tahu diuntung, sudah bagus dicintai, dinikahi oleh seorang laki-laki yang baik-baik, bukannya dia jadi setia di dalam rumah tangganya, bukannya setia kepada si suaminya, malah dia selingkuh. Setelah selingkuh, punya anak, dia pergi meninggalkan suaminya untuk kembali lagi ke dunia hitam. Benar-benar ini perempuan brengsek sekali. Gak bisa disayangi, gak bisa dicintai. Nah, tapi ternyata cerita ini bukan cuman sekedar cerita. Cerita ini adalah kejadian nyata yang ditulis di Alkitab, di kitab Nabi Hosea. Hosea hidup di zaman Raja Yerobeam II di kerajaan Israel. Di zaman Yerobeam II ini, bangsa Israel mengalami kemajuan dan juga globalisasi. Dia cukup makmur waktu itu. Dan dia membuka diri terhadap bangsa-bangsa lain. Tetapi sayangnya, kemajuan dan juga era globalisasi di zaman Yerobeam II ini menyebabkan penyembahan terhadap Allah-Allah lain, terhadap ilah-ilah lain dari bangsa-bangsa lain itu juga ikut masuk ke bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ikut menyembah Allah-Allah bangsa lain. Ikut menyembah ilah-ilah, berhala-berhala yang disembah juga oleh bangsa-bangsa lain itu. Sehingga bangsa Israel tidak setia lagi menyembah kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya. Dan hal itu menyebabkan Allah sedih. Allah marah. Allah ingin memperingatkan bangsa Israel lewat Nabi Hosea ini. Karena itu Hosea disuruh Tuhan untuk mencari dan menikahi seorang perempuan sundal untuk melambangkan hubungan Allah sendiri dengan bangsa Israel. Hosea melambangkan Allah dan perempuan sundal itu melambangkan bangsa Israel. Ketika Hosea mencari perempuan sundal itu, dia menemukan Gomer.
Kemudian dia menikahi Gomer. Setelah menikah, mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki, yaitu Yisriel. Setelah punya anak laki-laki ini, Gomer mulai tidak betah dengan Hosea. Karena itu, dia berselingkuh. Memang di Alkitab tidak disebutkan secara jelas kalau Gomer ini berselingkuh. Tetapi di Hosea pasal 2, kita bisa melihat kalau Tuhan begitu sedih. Tuhan bilang bangsa Israel sudah mengikuti allah-allah lain, sudah bersundal dan melahirkan anak-anak sundal. Juga dari nama anak-anak yang dilahirkan kemudian oleh Gomer. Jika Gomer kemudian melahirkan anak perempuan, Tuhan suruh Hosea untuk kasih nama anak itu Lo Ruhama. Lo Ruhama artinya tidak dikasihi. Kemudian Gomer punya anak lagi. Anak laki-laki, Tuhan suruh kasih nama Lo Ami, yang berarti bukan umatku. Nah, kemudian Gomer pergi meninggalkan Hosea dan anak-anaknya untuk kembali melacur. Di Hosea pasal 3, Tuhan menyuruh Hosea untuk mencari Gomer lagi. Hosea cari Gomer lagi. Dan ketika ditemukan di tempat pelacuran, Hosea tebus lagi Gomer dengan harga yang tidak sedikit. Dan dia bawa kembali Gomer. Nah, ibu-ibu, bangsa Israel itu juga menggambarkan kita semua. Ternyata kita juga seringkali tidak setia kepada Tuhan. Seperti Gomer, seperti bangsa Israel. Padahal Tuhan sudah tebus kita dengan harga yang tidak sedikit. Dengan darahnya sendiri. Tuhan mati di kayu salib untuk menjadikan kita miliknya, mempelainya. Tapi kita tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kita berselingkuh dengan tidak mengutamakan Tuhan. Dengan kasih kita, cinta kita yang mulai berkurang. Kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Dengan tidak mencintainya, dengan tidak mengasihinya dengan sepenuh hati, berarti kita sudah berselingkuh dari Tuhan. Dan seperti bangsa Israel pada zaman Yerobeam kedua itu, ketika mereka mengalami kemajuan, mengalami globalisasi, nah pada saat ini juga mungkin kemajuan yang kita alami, kemajuan teknologi, kemajuan dalam karir kita, kemajuan di dalam keuangan kita mungkin, nah itu membuat kita jadi meninggalkan Tuhan, membuat kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kesusahan, bukan hanya masalah atau persoalan yang bisa bikin kita jauh dari Tuhan, tapi kemajuan-kemajuan, kesuksesan juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, karena itu hari ini Tuhan memperingatkan kita kembali lewat cerita Nabi Hosea dan Gomer. Lewat cerita Nabi Hosea memperingati bangsa Israel, hari ini Tuhan juga memperingatkan kita semua untuk memeriksa diri kita kembali, untuk melihat apakah cinta kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan, atau sudah teralihkan kepada yang lain. 1 Petrus 2 ayat 9, Rasul Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, ibu-ibu,
kita ini adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Karena itu biarlah saat ini kita tetap pelihara kekudusan kita, pelihara pilihan Tuhan itu atas kita, sehingga kita menjadi mempelai Tuhan yang kudus dan yang tidak bercacat, supaya kita bisa tetap menjaga diri kita, menjaga rasa kasih kita kepada Tuhan. Nah, tapi saudara, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, seperti bangsa Israel, seperti Gomer, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Makanya Tuhan suruh Hosea untuk cari Gomer kembali, untuk melambangkan betapa Tuhan masih mencari bangsa Israel. Tuhan masih mencari kita semua, walaupun kita sudah pergi meninggalkan Tuhan. Di Hosea 11 ayat 8b, Tuhan bilang, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Nah, tadinya Tuhan tuh udah mau hukum kita, Tuhan juga udah mau hukum bangsa Israel, Tuhan udah gak mau lagi peduli sama bangsa Israel. Tapi gak bisa, karena kasihnya, hatiku berbalik di dalam diriku, dan belas kasihanku bangkit serentak. Nah, begitu juga kasih Tuhan kepada kita itu luar biasa, sampai hati Tuhan itu berbalik. Gak jadi, yang tadinya mau hukum, yang tadinya mau tidak peduli lagi, gak bisa. Hati Tuhan berbalik di dalam diri Tuhan. Belas kasihannya bangkit serentak untuk mengasihi kita kembali, untuk menerima kita kembali. Karena itu, kalau kasih Tuhan begitu luar biasa kepada kita, masa kita gak mau merespon kasih Tuhan itu kepada kita? Masa kita gak mau kembali setia kepada Tuhan? Biarlah hari ini kita mau kembali setia kepada Tuhan. Di 1 Tesalonika 3 ayat 13, Paulus menulis, kiranya Dia, Tuhan, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, kalau dengan kekuatan kita sendiri mungkin kita gak bisa untuk terus setia, untuk terus hidup kudus dan tidak bercacat. Tetapi Paulus bilang, kiranya Dia, Tuhan, yang akan menguatkan kita semua, menguatkan hati kita supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, sampai pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Pendeta Bikman Sirait pernah berkata, iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Nah, ibu-ibu, mari pada saat ini kita memiliki iman yang benar. Iman yang tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin gunung-gunung masalah kita, gunung-gunung sakit penyakit kita, gunung-gunung persoalan kita tidak pindah. Biar kita memiliki iman yang benar, iman yang tetap percaya, walaupun gunungnya tidak pindah. Saya ingat film sudah lama sekali, yaitu Selamat Tinggal Sianet. Di situ diceritakan ada seorang pria, Suryono namanya, yang berasal dari keluarga Jawa Ningrat. Nah, Suryono ini jatuh cinta pada seorang wanita dari Perancis, namanya Sianet. Nah, kemudian mereka menikah.
Karena Suryono dari keluarga Ningrat, banyak peraturan-peraturan dan tata krama yang harus diikuti. Sementara Sianet ini dari Prancis, hidupnya lebih bebas, lebih tidak terikat. Dan ketika mereka menikah, Sianet masuk ke dalam keluarga dari Suryono. Dan ternyata Sianet nggak betah. Akhirnya Sianet ingin meninggalkan Suryono. Ketika Sianet ingin pergi, Suryono berkata, pintu ini, pintu hatinya dan juga pintu rumahnya selalu terbuka untukmu. Tapi ada saatnya pintu ini akan ditutup. Ketika pintu ini ditutup, aku berharap engkau sudah ada di dalamnya. Nah, ibu-ibu, mengenai pintu ditutup ini juga ada di dalam Alkitab, di Matius 25 ayat 10. Itu dimana menceritakan perumpamaan tentang 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Mereka menunggu mempelai pria. Karena mempelai pria lama tidak datang-datang, mereka sampai ketiduran. Nah, tapi kemudian mempelai pria datang. Dan ketika mempelai pria datang, masuk ke dalam ruang perjamuan kawin, pintu ditutup. 5 gadis yang bijaksana masuk ke dalamnya, sudah ada di dalam. Sedangkan 5 gadis yang bodoh ini belum ada di dalam, masih di luar. Karena mereka mencari minyak untuk lampunya. Dan ketika 5 gadis yang bodoh itu ingin masuk, pintu sudah ditutup, tidak ada kesempatan lagi untuk mereka ikut masuk. Pintu kerajaan surga juga selalu terbuka untuk kita. Saat ini, karena masih zaman kasih karunia Allah bagi kita semua. Karena itu pintu kerajaan surga masih terbuka. Tapi ada saatnya pintu kerajaan surga akan ditutup. Entahkah itu pada saat Kristus datang sebagai mempelai pria, atau ketika kita masing-masing dipanggil pulang menghadap Tuhan. Itulah saat pintu ditutup. Nah, ketika pintu ditutup, pastikan kalau kita semua sudah ada di dalamnya. Karena kita nggak tahu kapan pintu itu akan ditutup. Karena itu hiduplah dengan setia, dengan hidup kudus dan tidak bercacat. Supaya ketika pintu ditutup, kita sudah ada di dalamnya. Dan di 2 Korintus 6 ayat 2, Paulus juga kembali menulis, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Karena itu ibu-ibu semua, hari ini, waktu ini adalah waktu Tuhan akan mendengarkan kita. Waktu Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita, dan waktu Tuhan berkenan kepada kita. Karena itu hari ini, nggak tunggu besok, nggak tunggu nanti, hari ini, ayo kita setia kepada Tuhan. Kita kembali setia kepada Tuhan. Kita kembali hidup kudus, hidup di dalam kekudusan, dan tidak bercacat celah. Supaya ketika pintu ditutup, kita semua sudah ada di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.